Kalau saya sedekah motor, maka tahun depan saya akan dapat mobil. Imam Nawawi dan kemudian Imam Al-Ghazali, dan kemudian ini menjadi satu yang sangat populer di antara kalangan ulama karena kemungkinan besar ini memang muncul pertama kalinya di era sahabat. Ada sebuah pernyataan, ada sebuah klausul bahwa dalam sudut pandang keikhlasan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah manusia yang ikhlas beribadah sebagai budak. Jadi dia beribadah itu karena takut dicepret, takut dimarahin, takut dimurkai, takut masuk neraka, takut dapat dosa, takut dapat apa. Nah, itu adalah ikhlasnya budak. Bisa diterima keikhlasannya itu, tapi itu adalah ikhlasnya orang-orang budak. Kemudian ada ikhlas yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu ikhlasnya para pedagang. Dia itu ketika beribadah, dia hitungnya untung ruginya. Kalau saya bersedekah 100.000, maka akan digandakan 700.000, 700 kali lipat sekian. Kalau saya sedekah motor, maka tahun depan saya akan dapat mobil. Dan lain yang seperti itu. Ada kan yang seperti itu bukan berarti salah, ada dalilnya, tetapi itu adalah ikhlasnya versi kedua, yaitu versi pedagang. Dan ada ikhlas yang level 3, yaitu ikhlas para pecinta. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, dia bukan gara-gara takut dosa, bukan gara-gara takut pahala dan sebagainya, tapi karena dia sudah mencintai perbuatan baik itu. Orang yang beragama, yang sudah terinternalisasi agamanya dalam dirinya, itu sudah otomatis dia menjadi suka pada hal-hal yang baik dan tidak suka pada hal-hal yang buruk. Bahkan ketika dia tidak diancam sorga, tidak diancam neraka, bahkan ketika dia tidak diiming-imingi sorga. Begitu ceritanya. Karena nilai kebaikannya itu sudah terinternalisasi dalam dirinya. Udah otomatis saja dia melakukan seperti itu. Ingat, setiap lingkaran keikhlasan itu ada dalilnya. Semuanya dibenarkan. Jadi misalkan ya, kita takut pada neraka kalau misalkan kita melakukan kejahatan. Ada nggak dalilnya? Ada, banyak sekali. Ada nggak dalil untuk keikhlasan para pedagang? Ada banyak kan. Kalau kita misalkan melakukan seperti ini dapat pahala sekian, ada kan. Ada juga yang terakhir bahwa yang dianggap yang penting itu bukan soal pahala sorga, bukan dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah kebajikan itu sendiri. Makanya ada level di mana Tuhan itu berkata bahwa untuk orang-orang yang paling beriman, untuk orang-orang yang paling baik, ketika dia masuk sorga, sorganya pun bahkan tidak dipedulikan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Jadi kenikmatan yang paling tinggi untuk orang-orang yang bajik, untuk orang-orang yang beriman, itu adalah ketika bertemu, melihat Tuhan. Begitu kan? Dan ketika itu terjadi, maka sorga dengan segala kenikmatannya itu sama sekali tidak terasa, sama sekali tidak terlihat, sama sekali tidak bisa kita nikmati lagi. Semuanya sudah lebur, sudah hancur karena kita menatap Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi dalilnya semuanya ada. Begitu.